Saudara sekalian, saya ingin sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati. Nah, apa yang saya ingin sampaikan adalah sesuatu yang mungkin kalau nanti saya bacakan akan ayat-ayatnya, saudara mungkin akan syok membaca dan memperhatikan ini karena Anda tidak pernah berpikir bahwa saya akan masuk sampai ke areal seperti ini. Tapi saya mau katakan bahwa ini sama sekali di luar apa yang saya inginkan, oleh karena saya memikirkan sendiri lalu saya kotak-katik sendiri. Sama sekali bukan, ada sejarahnya, ada ceritanya. Sebetulnya dimulai ketika sudah cukup lama sebetulnya, tapi muncul begitu kuat sejak minggu yang lalu. Saudara masih ingat ketika George E. menyampaikan firman dan dia menceritakan akan sebuah kesaksian pengalaman hidupnya. Dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang sudah senior sekali, namanya Lester Sumrall, dan bahkan sudah meninggal dunia. Dan orang ini meninggal dalam usia 80 tahun lebih. Lester Sumrall sebelum meninggal, terakhir kali dia datang ke Singapura, George E. dia berkata, saya sempat ketemu dengan dia, dan kemudian saya tanya nasihatnya. Dan dia berkata, apa nasihatmu buat kami yang masih muda-muda ini? Itu menjelang dia mati dan dia dimintai nasihat. Dia berkata, apa nasihatmu buat kami yang masih muda-muda ini yang akan meneruskan pelayananmu? Dan dia mengatakan begini kepada hamba-hamba Tuhan yang hadir pada waktu itu. Dia berkata, jangan pernah mengabaikan akan dosa perzinahan atau dosa seksual. Sebab dia berkata begini, hamba Tuhan yang paling kuat jatuh karena seks. Hamba Tuhan yang paling pinter jatuh karena seks. Hamba Tuhan yang paling dekat dengan hatinya Allah juga jatuhnya karena seks. Siapa mereka? Yang paling kuat adalah siapa, saudaraku? Simpson, hobinya kepelacuran dan carinya perempuan kafir. Siapa hamba Tuhan yang paling pinter di Alkitab? Salomo, istrinya banyak sekali. Oleh karena itulah kemudian dia terjebak dalam penyembahan berhala. Hamba Tuhan yang paling dekat dengan hati Allah, siapa itu? Daud, dia berzina dengan Batsheba. Lihat tiga yang paling hebat yang pernah Allah miliki. Tiga-tiganya jatuh karena dosa perzinahan, dosa seks. Ketika dia mengatakan akan hal itu, saudara, itu sungguh-sungguh membuat warning besar, at least buat hidup saya pribadi, tapi saya harap buat semua kita, bahwa kita tidak kebal sebetulnya. Dan kemudian dia menceritakan pengalaman yang lain yang membuat saya makin ketakutan. Anda yang ikut dalam seminarnya, Anda akan dengar apa yang saya katakan ini hanya mengulang apa yang dia pernah ceritakan. Dia berkata begini, satu kali dia pergi ke satu restoran, dia makan dengan istrinya, dengan beberapa anak Tuhan yang lain. Dan hobinya adalah memperhatikan manusia, George E. ini. Dan terbukti, Anda teman-teman full time, Anda diperhatikan. Perilaku satu persatu, kenapa Hasto kok orangnya begini, ditanyain. Kenapa kok Hengki begini, kenapa kok Victor begini, itu ditanyain, saudara. Dan pertanyaannya itu kritis sekali. Perilakunya diperhatikan, tanpa Anda sadar, perilaku Anda kalian diperhatikan, termasuk pendeta-pendetanya diperhatikan, ditanyakan, dan dengan pertanyaan yang kritis sekali. Dan itu memang hobinya begitu. Satu hari dia makan di restoran. Di restoran yang sama datang seorang ibu dengan seorang wanita lain lagi yang lebih muda. Si ibu ini bawa beberapa anaknya. Tapi wanita yang lebih muda yang sama dengan si ibu tadi, waktu duduk di restoran, itu senyum terus kepada pendeta ini. Lalu dia pikir, oh dia mungkin senyum sama istriku, mungkin dia hamba Tuhan, dia jemaat, dia mungkin senyum sama istriku. Tapi diperhatikan bukan ke istrinya, tapi terus senyum ke dia. Lalu dia ngomong sama istrinya, itu perempuan kok selalu senyum sama aku. Istrinya berkata, jangan GR, lu kira kamu cakep, sampai orang harus senyum sama kamu, katanya. Nah, tapi dia berkata lama-lama ketika sudah setengah jam lebih, kurang lebih begitu, itu dia terus seperti itu. Dan kemudian dia mulai berpikir sesuatu. Dan itu bukan pengalaman sekali. Beberapa kali dia punya pengalaman yang sama. Dan dia bertanya dengan Tuhan, Tuhan, kenapa nasibku kayak begini? Kenapa orang-orang tertentu ini kalau melihat aku seperti itu matanya? Nah, George E. juga nggak cakep-cakep sekali sebetulnya ya saudara ya. Sudah tua juga 53. Tapi hebat sekali. Lalu kemudian Tuhan berkata begini,
Dan Tuhan mengajar sesuatu yang Anda harus perhatikan. Dia berkata begini, hambaku, kamu harus mengerti bahwa orang kalau ingin urapan itu baik. Tapi setiap individu anak Tuhan harus tahu bagaimana menghandle akan urapan itu. Sebab kalau kita tidak cukup karakter untuk menghandle urapan, maka urapan itu punya side effect yang berbahaya sekali, yaitu apa? Urapan itu membuat orang jadi menarik. Ya, sudah tua pun, secara istrinya berkata, lo jangan sok GR. Buat istrinya dia juga, ya udahlah terlanjur apa boleh buat lah mungkin saudara ya. Tapi ketika urapan itu turun, jangan salah ngerti. Bahwa urapan itu bisa membuat orang jadi begitu menarik. Anda nggak percaya? Sekian tahun yang lalu, saya diundang ke Ambon. Ada konferensi para hamba Tuhan, saya salah satu pembicaranya. Pada waktu itu saya dimasukkan, diinapkan satu kamar dengan seorang pendeta. Gendut sekali. Dan kulitnya hitam, perutnya gede sekali. Amin, big. Hitam, gede. Dan hobinya kalau tidur, buka baju. Orang Jawa berkata apa? Ngeligo. Wah, kalau sedang ngeligo itu mantap. Dia pakai sarung, dia ngeligo. Saya begitu masuk, saya sampai di Ambon sore hari. Saya nggak tahu saya dihadapkan dengan dia. Saya masuk kamar, dia belum datang rupanya. Atau di tempat di kota lain. Baru malam harinya saya selesai khotbah, saya masuk kamar, dia sudah di dalam kamar itu. Anda bisa bayangkan, jam 10 malam saya masuk kamar, saya tidak tahu ada teman di kamar saya buka pintu, saya lihat makhluk gede, hitam, gendut. Haleluya katanya. Anda bisa bayangin, saya pikir ini roh apa, hampir saya tengking. Nah, kami berkenalan, singkat cerita, jadi cukup dekat. Kemudian dia tahu bahwa rupanya dia tahu saya concern dengan ngeligonya dia. Itu perut di mana-mana saudara. Dan kemudian dia berkata begini. Dia berkata, brur, saudara. Jangan dikira begini-begini tidak banyak yang naksir. Urapan, dia ngomong yang sama, membuat kita menarik. Kadang-kadang saya ngaca, saya bilang, yang menarik apa dari saya? Tapi banyak ibu-ibu jatuh cinta sama saya, katanya, bayangin. Orang ketiga, nggak sebut nama lah, saudara. Saya hormati dia luar biasa. Saya baru ketemu minggu lalu. Dia hamba Tuhan senior sekali. Sekarang dia berhenti pelayanan, Tuhan suruh dia berdoa, tidak tahu kelak seperti apa. Nah dengerin saudara, tiap hari itu orang ngantri dia, datang ke rumahnya minimal 5. Hampir semua ibu-ibu. Beberapa ngomongnya begini, Pak, saya kalau lagi berat pikiran saya, yang saya bayangkan apa? Saya hanya ingin menyandar di dada Bapak barang sebentar. Ini Kristen apa murtad saya nggak tahu saudara. Pak Timotius berkata, bagus, kasih remason dadanya. Loh, tapi saudara, kalau orang lagi pusing, kena remason sambil tambah diusap-usap supaya tambah kenceng sekalian. Remason nggak ada gunanya saudara. Anda tempelin obat air keras saja nekat aja orang. Apa yang membuat semua terjadi saudara? Saya berkata untung ini ibunya ini hebat istrinya. Kalau bukan ini saudara, diambilin sapu kira-kira diusir itu orang-orang. Anda perhatikan, saya terus terang melihat dari beberapa hal ini. Dan buat saya ini merupakan warning. Dan saya bersyukur tidak ada orang yang ngomong begitu dengan saya. Amin. Dia bawa sapu benar saudara. Ini bodyguard paling bagus. Radarnya jalan. Jarak 3 hari dia sudah tahu. Bukan 3 meter, 3 hari. Gitu. Nah,
Buat saya ini hal yang serius sekali. Saya harap buat Anda sekalian ini hal yang serius. Sebab tidak ada orang yang kebal sebetulnya dengan semua upaya setan untuk hal itu. Sampai kemudian beberapa hari yang lalu, jam 4:30 pagi, Tuhan bangunkan saya. Dan dia berkata, aku mau tunjukkan kepadamu akan hal yang jadi pergumulan akan hidupmu ini. Yang selama ini membebani pikiranmu dan merupakan warning buat hidup semua anak Tuhan sebetulnya. Nah, saya ingin sampaikan masalah ini dalam 2 kali minggu ini, saudara. Karena saya tahu ini hal yang penting sekali. Nanti lebih jauh kita akan bicara lebih detail, lebih tuntas kalau kita nanti buat kelas-kelas seperti ini. Dan saya berdoa supaya apa yang saya bagikan dalam 2 hari ini akan mencelikkan mata rohani kita. Bahwa sungguh dia Allah yang luar biasa. Dia sudah beritahu kita, dia sudah ingatkan kita. Dan dia akan ajar kita beberapa hal yang kita semua sebagai orang percaya harus memperhatikan. Oke, sekarang mari kita buka firman Tuhan. Kejadian pasal yang pertama. Ayat 27 dan ayat yang ke-28. Kejadian pasal yang pertama, ayat 27 dan ayat yang ke-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah, saudara? Memberkati mereka, ada garis bawahi kata memberkati. Allah memberkati mereka, lalu Anda garis bawahi kata lalu. Pak, lalu aja kok digaris bawahi? Oh ya, karena ini kata menunjuk bahwa kata diberkati itu harus di depan. Setelah berkat diberi, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, dengerin saudara. Hubungan seks sebetulnya itu adalah anugerah Allah buat manusia. Ini yang pertama harus kita mengerti sebetulnya. Hubungan seks itu adalah anugerah Allah buat manusia. Tetapi anugerah itu diberikan dalam tatanan ilahi yang sudah sangat jelas sekali. Yaitu diberikan dalam bagian anugerah hubungan kita sebagai suami istri. Tapi yang dasar yang paling kuat adalah itu diberikan setelah berkat Allah diberikan untuk laki-laki dan perempuan. Kejadian pasal pertama ini membuktikan ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, setelah mereka diciptakan, hal berikut yang Tuhan buat adalah lalu Allah memberkati mereka. Begitu berkat dari Allah diberi, Alkitab berkata, lalu Tuhan berfirman, beranak cuculah. Nah, kata itu implisit di dalamnya ada faktor hubungan seks. Kalau enggak kan adopsi. Ya. Itu kan anak itu lahirnya karena apa? Tentu harus ada hubungan intim, hubungan seks. Nah, dengar baik-baik. Itu merupakan anugerah Tuhan kalau ditempatkan dalam tatanan yang Tuhan mau. Segala upaya orang untuk mengubah tatanan ini dengan mendahulukan hubungan seks sebelum berkat diberi akan menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Bukan hanya buat hidup orang yang menjalani, tapi bahkan untuk anak cucunya dan orang-orang di sekitarnya. Pagi ini saya akan berikan beberapa bukti dari firman Allah yang begitu gamblang, begitu jelas. Kita akan lihat daya rusaknya besar sekali. Kalau sampai manusia mencoba untuk memutarbalikkan tatanan yang sudah Allah tentukan. Itulah sebabnya kenapa gereja memberikan pemberkatan pernikahan. Dasarnya dari sejak pertama memang itu yang Alkitab lakukan. Memang itu yang Allah sendiri lakukan. Sebelum dia berkata, beranak cuculah bertambah banyak. Alkitab berkata, Tuhan memberkati mereka. Setelah berkat diberi, lalu kemudian manusia
punya anugerah untuk menikmati kehidupan seksual suami istri seperti yang Allah anugerahkan kepada mereka. Nah, saya sampaikan ini juga kepada teman-teman yang belum menikah, supaya Anda dan saya semua kita punya understanding, punya pengertian bagaimana seharusnya kita mengizinkan Allah itu menata kehidupan kita. Segala upaya untuk memutar atau membuat perubahan susunannya akan menimbulkan daya rusak yang mengerikan sekali di dalam kehidupan yang bersangkutan. Bahkan generasi kesekian pun akan terkena akibatnya. Nanti kita akan buktikan dari firman Tuhan. Nah, ketika Tuhan bangunkan saya 4:30, saya berkata, Tuhan, aku mengerti. Ini merupakan berkat. Kejadian pasal 1 sudah berkata, Engkau berkata, beranak cuculah, penuhilah bumi, bertambah banyak, penuhilah bumi. Tapi Tuhan berkata, mengapa orang akhirnya jatuhnya di tempat itu? Mengapa orang jatuhnya dalam dosa perzinahan? Apa yang membuat anak-anak Allah yang begitu luar biasa jatuhnya pada perzinahan? Dan kemudian Tuhan tunjukkan satu bagian firman yang membuat saya kaget sekali. Dan saya mau tunjukkan pada saudara. Lihat beberapa poin. Yang pertama tadi saya katakan bahwa seks itu adalah anugerah Allah. Kalau ada di dalam tatanannya Tuhan. Kalau itu kita coba ubah sendiri, Anda sedang menciptakan akan bencana dalam hidupmu sendiri. Yang kedua, rupanya itu seks itu merupakan pelarian orang untuk mencari kepuasan ketika dia tidak mendapatkan apa yang murni dari Allah. Segala bentuk penyimpangan, segala bentuk apapun yang bukan dari Allah dilakukan orang. Kenapa, saudara? Sebab itu merupakan wujud sebetulnya ekspresi betapa kosongnya yang di dalam. Suami istri juga saya perhatikan, ada yang hubungannya tidak wajar. Sangat-sangat tidak normal. Rasanya kebutuhan itu merupakan segala-galanya. Dengar, kalau itu sampai jadi segala-galanya, itu pun sebenarnya merupakan indikasi ada sesuatu yang hilang dalam batin kita. Nah, saya ingin tunjukkan beberapa ayat firman Tuhan. Buka Kejadian pasal yang ketiga. Perhatikan pada ayat yang ke-23 dan 24 dulu. Kejadian pasal 3 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata begini. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi pasal 3 ayat terakhir bicara soal manusia yang terbuang dari hadapan hadirat Allah. Anda harus mengerti dulu. Pasal 3 ayat yang terakhir tadi bicara soal manusia yang terbuang, manusia yang keluar dari hadapan hadirat Allah. Begitu manusia keluar dari hadirat Allah, pasal 4 ayat pertama, lihat apa yang mereka buat. Kita baca sama-sama, 2, 3. Kemudian manusia itu apa? Bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan siapa? Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Lihat saudara, ini indikasinya. Begitu orang keluar dari hadirat Allah, nah tidak berarti bahwa, oh kalau suami istri hubungan seks itu artinya mereka nggak ada hadirat Tuhan. Nah, bukan itu. Tapi seks itu merupakan sarana atau tujuan orang yang juga merupakan tujuan pertama begitu orang kehilangan hadirat Allah. Di samping dia berkat untuk suami istri, tapi seks atau perzinahan itu merupakan tujuan pertama orang. Begitu orang kehilangan Tuhan, maka kebanyakan larinya seks. Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Begitu diusir, pasal pertama, ayat pertama langsung apa? Seks. Pak, apa ada indikasi itu? Saya buktikan lagi. Lihat pada pasal 4 sekarang, ayat yang ke-16.
pasal 4 ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, atau bahasa Inggrisnya, dia pergi dari hadapan hadirat Allah. Dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Lihat, dia keluar dari hadirat Tuhan. Pergi dari sana. Ayat 17. Kain ngapain? Bersetubuh dengan istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henoh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota, dan dinamainya kota itu Henoh menurut nama anaknya. Nah, dengar saudara, dua indikasi ini cukup. Jadi seks itu bisa merupakan tujuan alternatif kalau orang sudah kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Begitu orang sudah tidak hidup dalam hadapan hadirat Allah, seks itu langsung merupakan alternatif pertama. Bagaimanapun kehidupan Adam dan Hawa di luar Eden tidak sama dengan di dalam Taman Eden. Di Taman Eden dia hidup dalam hadirat Allah, tapi di luar Eden dia hidup di luar hadirat Allah. Nah, lihat, begitu orang kehilangan akan yang utama, Anda harus hati-hati karena seks itu akan langsung jadi alternatif pertama. Kalau Tuhannya nggak ada lagi, mana yang lainnya? Seks. Dan kalau kita tidak mengerti dan sensitif soal ini, saudara bisa bayangkan berapa banyak orang yang akhirnya limbung dan jatuh. Kita harus hidup senantiasa dalam hadirat Tuhan. Itu aja poinnya. Begitu itu mulai pudar dari hidupmu, saudara harus waspada. Sebab dagingmu selalu berkata, cari alternatif lain. Dan alternatifnya itu, Alkitab berkata, seks. Ketika dosa makin masuk, kejahatan makin bertambah. Nah, lihat apa yang terjadi. Ternyata itu dimanfaatkan betul oleh setan. Karena setan ngerti, oh manusia itu kalau sudah kehilangan Tuhan, alternatifnya langsung seks. Yang paling dekat dia sambar, mesti seks. Lalu kemudian dia mengacaukan. Dia berkata, kerjain manusia kalau gitu. Nah, lihat apa yang terjadi saudara. Setan menggunakan momentum itu untuk mencegah jangan sampai bayi Yesus itu kelak lahir. Sejak zaman Kejadian dia mencoba sekuat tenaga. Sebab dia ngerti akan ada penebusan. Oleh karena itu yang namanya bayi Yesus harus dicegah jangan sampai lahir. Nah, apa yang dia buat saudara? Dia buat dengan cara menghancurkan moral manusia. Dan itu yang hari ini orang berkata soal free sex. Saya berkata, dari mana sebetulnya sumber dan idenya? Buka Kejadian pasal yang ke-6. Kita masih bicara soal Kejadian, saudara. Kita belum bergeser ke kitab lain. Kejadian pasal yang ke-6. Lihat mulai ayat yang pertama. Kejadian pasal 6 ayat yang pertama. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat. Nah, perhatikan, kata anak-anak Allah ini sebetulnya, ini bukan orang baik, saudara. Ini istilah untuk siapa? Iblis, setan, roh-roh jahat sebetulnya. Istilahnya di dalam Kejadian itu anak-anak Allah. Itu sebetulnya adalah roh-roh jahat, setan. Dikatakan bahwa maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Kriterianya, perhatikan, siapa saja yang disukai mereka. Jadi sudah nggak lagi kehendak Tuhan. Kenapa? Mereka nggak ngerti kehendak Tuhan. Suka, jadi gitu aja. Siapa saja yang mereka sukai. Jadi kalau Anda cari jodoh, oh aku suka kok sama dia. Nah, saya mau beritahu bapakmu siapa? Ada di Kejadian pasal 6 sebetulnya. Oh, saya suka. Kenapa orang suka ke dukun? Oh, supaya disukai orang. Dikasih pines, dikasih apa, dimasukin jarum, masukin apa kan gitu.
hidungnya dibengkokin sedikit. Kok malah dibengkokin, Mbah? Ya, biar orang seneng. Hidung bengkok jarang katanya dibengkokin, segala macam kan. Supaya orang suka. Itu Anda tahu dari mana sumbernya? Kejadian pasal 6. Mereka ambil siapa saja yang mereka sukai. Suka ambil. Setan itu sumbernya. Terusin lagi. Ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, kenapa sampai seperti itu? Nah, saya akan jelaskan. Ini begitu mengerikan. Ternyata roh jahat, setan itu bisa hubungan dengan manusia. Kalau Anda banyak baca buku tentang gereja setan, orang-orang yang sudah bertobat, dari itu Anda akan tahu terjadi. Atau Anda biasa melayani pelepasan, Anda akan ketemu dengan orang-orang yang tipikal modelnya kayak begini, berhubungan seks dengan roh jahat. Terusin. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah yaitu iblis tadi menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Nah, nanti kalau di dalam kitab Yesaya, raksasa itu sebetulnya tidak akan mengalami kebangkitan orang mati. Jadi benihnya itu benihnya setan. Sekarang kita ngerti kenapa Allah berkata, aku akan musnahkan semuanya. Sebab kalau itu dibiarkan hidup, saudara, tidak mungkin Yesus lahir kok raksasa metune. Nggak mungkin. Kecampuran benihnya setan, nggak bisa. Makanya Allah berkata, habisi semua. Yang tinggal hidup benar cuma Nuh dan keluarganya. Sisanya sudah tercemari dengan benihnya setan. Anda bisa ngerti? Lihat yang dibuat, saudara. Begitu mengerikan sebetulnya akibatnya. Dan saya nggak jelas berapa yang mati waktu itu karena air bah. Tapi Alkitab berkata, Tuhan yang berkata, habisi semua. Dihabisi semua bukan karena Allah itu kejam. Bukan. Sebab mereka toh tidak sepenuhnya manusia. Dalam kitab Nabi Yesaya, Alkitab dengan jelas berkata, para raksasa itu tidak akan mendapatkan kebangkitan orang mati. Enggak ada. Jadi ketika Allah berkata, musnahkan mereka. Harus dimusnahkan. Kalau tidak, Yesus tidak bisa lahir. Allah tidak mungkin lahir di benihnya setan. Nggak bisa. Dan itu yang membuat Tuhan berkata, musnahkan bumi. Dia bukan Allah yang kejam. Kalau tidak ada pemusnahan zaman Nuh, tidak pernah Yesus bisa lahir. Itu planningnya setan. Dan hari ini semua kita binasa. Mungkin isinya buto cakil di tengah-tengah kita. Ayo bayangin. Anda kumpul buto cakil, bayangin. Tapi saya mau beritahu pada saudara, Tuhan itu Allah yang luar biasa. Amen. Dia tidak pernah bisa dikalahkan oleh siapapun. Teruskan lagi, sekarang saya akan tunjukkan pada pasal yang ke-9. Setelah air bah menghabisi mereka, masih terjadi lagi. Lihat bagaimana setan menggunakan seks untuk menghancurkan manusia.